Semuanya sehat. Iya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita berkumpul. Ketika minggu kemarin kita berbicara di sini hanya beberapa orang. Tapi walaupun demikian kita tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara, kita masih dalam suasana peringatan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, ya, seperti keselamatan kita, anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kemerdekaan yang diterima, ya, atau yang dialami oleh bangsa kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana Tuhan berkata, bukan Tuhan yang jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, dikatakan. Jikalau Tuhan bukan yang memihak bangsa kita, jikalau Tuhan bukan memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, menjajah kita, pastilah mereka telah menelan kita hidup-hidup. Nah, kalau saja Tuhan tidak bersama bangsa Indonesia pada tahun itu, mungkin sampai hari ini bangsa itu telah menelan kita hidup-hidup. Bahasa dari Alkitab adalah demikian. Nah, segala sesuatu yang terjadi, saudara, semua di bawah kolom langit ini adalah tidak terlepas yang namanya dari kedaulatan Tuhan, termasuk dalam sejarah bangsa kita. Semuanya, bahkan kehidupan kita, dari kita kecil hingga nanti sampai tua, bahkan Tuhan panggil kita, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai para pahlawan untuk, yaitu sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemerdekaan yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai hari ini masih ada suasana, bahkan tadi malam saya masih cukup ramai saudara di mana-mana. Yang 80 tahun lalu kita sudah menikah, dan publikasi anugerah itu, bukti kedaulatan itu kita buktikan dengan merayakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di kampung masing-masing ya sudah merayakan. Bahkan ada lomba lingkungan dan sebagainya, lomba RT dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, bagi yang saudara sudah mendapatkan juara dan sebagainya. Ada yang tidak mendapatkan juara atau mendapatkan juara, tapi tidak seperti yang diharapkan. Dia berkata begini, oh tidak sesuai dengan modal, tidak sesuai dengan apa yang kami keluarkan. Saudara semua dikasih oleh Tuhan, semuanya tidak akan pernah sesuai. Tidak sesuai. Kita merayakan ini rasa syukur saja, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai apa itu bahasan daripada anugerah, apa yang dapat kita berikan? Tidak ada. Kalau kita katakan nggak cocok ini, kami juga sempat di B4 itu, kami juga dapat juara, modalnya berapa? Banyak. Juara berapa? Nggak sesuai. Tapi kan bukan masalah itu, kebersamaan itu yang membuat kita itu bersuka cita. Kita merayakan bersama-sama karena bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemerdekaan adalah anugerah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Saya kasih sebuah judul kembali. Benarkah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Benarkah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Sebelum lebih jauh, saudara, saya sapa dulu Ayu yang ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Ayu, dan juga dengan yang parlem yang di tengah-tengah kita. Puji Tuhan ya, jika ada di tengah-tengah kita. Saya beribadah bersama-sama. Nah, sekarang begini sih. Kemerdekaan yang kita peroleh 80 tahun lalu, benarkah itu kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Mengapa kita perlu bertanya demikian? Kalau begini ya, secara fisik, menurut Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 2, sudah kita sudah mengalami kemerdekaan.
Kemudian bagaimana dengan Galatia pasal 5 ayat 1 dan 2? Nah, kan begini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah. Kembali pada pertanyaan di atas. Karena begini, baik secara fisik maupun secara rohani, pertanyaannya sama. Benarkah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Atau sudahkah kita dalam kemerdekaan yang dimaksud tersebut? Karena apa? Jika kita sudah merdeka, bukankah kita mendirikan rumah ibadah saja sulit? Bahkan dipersulit. Ada orang yang kadang-kadang menjadi provokator. Jangan jadi rumah ibadah, nggak boleh dan sebagainya. Nah, apakah ini dikatakan merdeka? Yang kedua, jika itu adalah sudah merdeka, jika bangsa kita sudah merdeka atau kita sudah merdeka, mengapa persekusi terjadi di mana-mana kepada saudara-saudara kita saat mereka beribadah atau berdoa? Mereka beribadah diserbu, mereka beribadah dibubarkan, rumah ibadah yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri dihancurkan, dirobohkan. Di mana kemerdekaan? Bahkan bisa jadi rumah ibadah itu adalah berdiri sebelum bangsa kita adalah merdeka, tapi kadang-kadang mereka bangsa kita tidak peduli atau kurang peduli dengan keadaan tersebut. Ada kepedulian, tapi kalau kita berbicara ke kemerdekaan sejati, di mana pemerintah bisa berkeadilan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini yang terjadi. Ada orang beribadah dibubarkan, orang berdoa di rumah diserang. Apa yang dengan masalah dengan tersebut? Nah, kalau kita melihat fakta tersebut, saudara semua dikasih oleh Tuhan, makanya apakah benar kita sudah merdeka? Ya. Bahkan bukan perlakuan yang kita terima di desa saja, tidak adil. Di desa kita masing-masing, tadi Bapak di P3 pun merasa juga kalau ada ketidakadilan terjadi di dalam diri kita. Tetapi bagaimanapun juga secara fisik, kemerdekaan yang kita peroleh 80 tahun lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita upacara, kita mengadakan lomba dan sebagainya. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah hari ini kita tidak berbicara tentang hal tersebut ya, tentang hal secara fisika. Tetapi saya mau bawa begini, saya mau bawa di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Roma 16 ayat 16 dan 22. Kemerdekaan rohani. Jauh lebih penting membicarakan itu daripada membicarakan kemerdekaan fisik. Kemerdekaan fisik itu relatif, tapi kemerdekaan rohani harus mutlak. Ini jauh lebih penting. Kemerdekaan fisik ada orang berkata ya sudah merdeka, tapi ada beberapa kaum minoritas yang tidak merdeka. Masalah itu gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Kalau memang kita sudah merdeka secara rohani, secara iman Kristen, seharusnya kita tidak lagi mengenakan itu atau perhambaan itu. Galatia pasal 5 ayat 1. Jangan mau lagi, kata Paulus. Apa itu perhambaan? Itu secara harfiah diartikan itu secara apa adanya sesuai dengan yang tertulis. Itu adalah alat kayu, dari kayu, mungkin juga bisa dibuat dari bambu yang diletakkan pada leher lembu saat membaca atau menarik beban. Itu kok dan kalau Bapak Ibu Saudara yang melihat orang membaca pakai sapi itu ada di sini. Itu kok saudara alat kayu yang diletakkan pada leher pundak seekor lembu saat lembu membaca
adalah simbol beban. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 4 maupun Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10. Jadi kok ini adalah metafora atau gambaran daripada perbudakan atau pekerjaan yang berat atau sesuatu yang mengikat. Itulah kok. Paulus katakan, jangan lagi kamu mengenakan kuk itu. Jadi kalau kita merasakan ada suatu perbudakan, ada merasa pekerjaan yang berat, sesuatu yang mengikat, secara rohani, itu yang bicara tentang kuk itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu gambar contohnya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan 17 sampai 18, 20 sampai 25. Apa itu? Dalam Alkitab, kuk itu merujuk pada beberapa kuk yang membebani, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat yang membuat orang terikat pada peraturan-peraturan agama yang ketat untuk keselamatan. Ketat sekali hukum Taurat ini. Itu dosa. Dosa, itu adalah dosa. Orang yang masih menghambakan diri kepada dosa sudah menjadi pengikut Kristus, sudah percaya bahwa Yesus sudah memerdekakan, tapi masih menjadi hamba dosa. Dia sesungguhnya belum merdeka. Belum. Berkata, aku sudah merdeka. Tapi bagaimana kalau masih hidup dalam dosa? Kok itu adalah kok dosa, kesenangan dunia yang membuat seseorang terbelenggu dengan keinginan-keinginan daging. Itu juga kok mengalahkan keinginan rohani daripada keinginan daging itu. Jadi lebih kuat. Apapun yang kita lakukan, sepanjang itu mengalahkan keinginan rohani, itu terus berikut di dalam kehidupan kita, beban dalam kehidupan kita. Nah, orang yang tidak merasa ada beban di dalam dirinya, dia mampu sekali. Orang itu mampu mengalahkan keinginan-keinginan dunia. Dia akan lepas sekali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah kok dosa, itulah kok daripada yang mengikat tadi itu. Kayaknya baik-baik saja, aku sudah melaksanakan firman Tuhan, makanya beberapa hari yang lalu saya sempat singgung. Tema khotbah bulan ini juga memang aneh-aneh, tapi benar. Ya benar. Apa yang diangkat oleh BPP, apa yang diangkat oleh dari pusat sana, sama seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi segala legalismenya saudara, bahwa aku ada perhambaan kepada hukum Taurat itu berat. Dan yang paling sering dipenjarakan di mana? Dalam Galatia. Di mana? Rasul Paulus itu menentang ajaran yang mengatakan bahwa orang itu mengatakan pada waktu itu perlu mematuhi hukum Taurat, tetapi mereka katakan tidak. Dia menentang ajaran itu, khususnya sunat pada waktu yang dimaksud oleh Paulus. Dengan mereka mentaati seperti itu, berarti aku dalam hidup sudah hidup di dalam keselamatan. Mematuhi seluruh hukum Taurat dianggap sebagai kuk beban yang berat dan tidak bisa dipikul oleh manusia dan akan menghilangkan manfaat kasih karunia dari Kristus. Ini apa? Orang kalau bisa memikul kuknya sendiri, percuma Kristus mati, percuma Kristus menebus kita, percuma. Itu sebabnya Yesus menebus kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau adalah perhambaan dosa, perhambaan dosa. Sebelum manusia itu menerima Kristus, manusia itu adalah tawanan dosa. Mereka berada dalam perhambaan dosa, menjadi perbudakan daripada dosa yang membelenggu jiwa mereka. Hidup di bawah hukum, hidup di bawah beban yang begitu berat.
juga berarti hidup tunduk pada keinginan daging. Orang yang merasa ada beberapa berarti dia tunduk pada keinginan daging, keinginan dunia, kesalahan dunia yang akan membawa pada kehancuran. Contohnya saudara kita yang akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu tanggal 22 kemarin kita angkat karena serangan dunia bisa ditangkap. Sudah diberikan jabatan tinggi, diberikan gaji tinggi, masih lagi pengen yang aneh-aneh, tangkap kan? Karena apa? Ya karena tidak bisa mengendalikan daripada keinginan hati. Masih proses itu dan memalukan. Dulu berkoar-koar. Kalau saya korupsi saya dihukum mati, harus dihukum mati. Sekarang menimpa dirinya sendiri kan? Menimpa apa yang terjadi? Sanggup nggak dia menimpa hukuman itu? Kalau kebaikan kepada hukuman itu. Bapak Ibu yang diberkati, Roma pasal 6 berkata begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita, Roma pasal 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sudah belum kita? Kalau itu sudah disalibkan, itu sudah dimatikan, itu sudah tidak ada lagi, lalu mengapa menghambakan diri lagi kepada dosa? Nah, pertanyaan kan kepada diri kita sendiri, kita ini masih menjadi hamba dosa atau tidak? Hanya Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan. Orang lain yang tahu. Yang kedua, di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pertanyaannya, orang yang sudah menjadi pengikut Kristus berarti itu taat kepada pengajaran yang telah dia terima. Pertanyaannya adalah sudah atau belum kita taat pada ajaran yang sudah kita terima. Yang ketiga, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pertanyaan sama, sudah atau belum kita menjadi hamba kebenaran? Kalau kita menjadi hamba kebenaran, adalah kita menjadi adalah benar-benar hidup di dalam kebenaran. Meskipun bertentangan dengan daripada keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang dikatakan merdeka itu kan? Selanjutnya. Yang keempat, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, setelah kita menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Tidak bawa dalam pengudusan itu kudus kita sudah waktu. Yang soalnya diri kita dengan Tuhan saya, orang yang kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pertanyaan. Jadi kalau menurut Roma pasal 6 tadi yang saya kasih dari umat ini, orang yang sudah merdeka di dalam Kristus atau Kristus, mereka tidak menghambakan diri lagi pada dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, taat pada pengajaran yang dia terima, pengajaran yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi hamba kebenaran, menjadi pelaku daripada kebenaran dan juga hidup kudus. Taat pada pengajaran yang diterima dia benar, sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak kadang-kadang orang bicara tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak. Memang itu benar, tetapi itu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan ya tetap tidak benar. Tidak seperti adik bungsu kita. Dia lebih percaya pada apa dikatakan orang daripada yang dikatakan oleh apa yang tertulis. Adik bungsu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang bertanya begini, kalau di dalam Galatia pasal 5 saya dikatakan, jangan lagi
kamu mengenakan kuk perhambaan itu. Tetapi di tempat lain dikatakan begini, pikul aku yang kupasang. Ya, betul begitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ada dua kuk, ada dua macam kuk, dan dua-duanya mesti kita laksanakan. Satu, di lain pihak dikatakan Galatia pasal 5 ayat 1 firman Tuhan katakan jangan kenakan kuk itu, tetapi di dalam ya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 Tuhan katakan pikullah kuk itu. Orang atau selama ini adakah kita bertanya, Tuhan mana yang benar? Ini dua-duanya firman-Mu. Dua-duanya tertulis di dalam Alkitab. Apakah Tuhan lupa ketika Dia berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 1? Apakah Tuhan lupa ketika berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30? Sehingga ini semacam seperti bertabrakan saja. Di lain pihak Tuhan berkata jangan kenakan kuk itu, tetapi di lain pihak Tuhan katakan pikullah kuk itu. Ya. Pernahkah kita bertanya seperti itu? Nah inilah indahnya kita itu menggali firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita percaya apa dikatakan orang, kita akan bertumbuh di firman Tuhan ini. Tabrakan. Bagaimana ini mungkin Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1 Paulus itu sedang mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Paulus sedang mengingatkan mereka jemaat Galatia yang pada waktu tergoda untuk kembali kepada hukum Taurat sebagai dasar pembenaran dirinya. Nah ini dia mau kembali ke sana. Nah itulah yang ditegur oleh Paulus. Jemaat Galatia ingin meninggalkan kasih karunia. Jemaat Galatia ingin meninggalkan anugerah itu dan ingin kembali pada sistem yang tidak dapat menyelamatkan. Itulah sebenarnya Paulus berkata, jangan mau lagi kamu dikenakan hukum. Jangan kembali kepada masa lalu. Jangan suatu kebenaran, mencari pembenaran dengan kembali kepada sesuatu yang mengikat. Itu yang tadi saya katakan, itulah ikatan yang mengikat, itulah kuk itu. Itu Galatia pasal 5 ayat 1. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, Galatia pasal 5 ayat 1 yang dianggap kuk perhambaan itu, kuk itu bicara tentang penindasan rohani melalui hukum Taurat. Paulus katakan jangan kenakan. Itu kuk perhambaan, lepaskan itu. Bagaimana dengan Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30? Berbicara tentang kemerdekaan rohani, undangan Yesus untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan itu pakai itu. Orang yang tidak mengerti, kalau kita tidak gali benar-benar akan tabrakan sebenarnya tidak. Sama dengan waktu yang lalu, beberapa 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Jangan kamu makan kalau kamu tidak bekerja. Sementara juga ibadah juga harus. Ini kan tabrakan. Apa Tuhan lupa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa semacam tahu? Kenapa Tuhan suruh begini, ini suruh begini? Sama dengan ini, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang berlelah lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin kita berat masalah. Mungkin hukum Taurat berat mengikat kita. Tuhan katakan dia akan datang kepada undangan Tuhan. Ajakan Tuhan, ayo kamu datang kepadamu yang merasa letih dan lesu dengan bebanmu itu. Pikullah kuk yang kupasang, itu adalah kuk daripada kuk Kristus.
beda dengan kok perhambaan. Kok Kristus kenakan, kok perhambaan lepaskan. Jadi kalau kita kembali kepada kebenaran yang sungguh-sungguh, pada kemerdekaan yang sejati, seharusnya ada. Makanya kalau kita bicara tentang kemerdekaan fisik, oke, sudah 80 tahun lalu kita sudah terima itu. Tetapi hari ini atau kapan kita sudah merdeka oleh Kristus? Kapan berbeda? Bapak Ibu yang dikasih itu, contoh keberhambaan yang merupakan simbol daripada penindasan rohani. Ego. Orang yang dipenuhi dengan ego itu beban. Oh Pak, itu bukan ego Pak, itu prinsip, itu idealis. Itu kan melibatkan begitu saja. Ada ego kepahitan, ada lagi ego kebencian, ketakutan, dendam dan sebagainya. Ini beban ini, semuanya ini. Kalau di dalam diri kita masih ada namanya ego, kepahitan, kebencian, ketakutan, dendam, pertanyaannya, sudah merdeka atau belum kita di dalam Kristus? Kristus sudah memerdekakan kita, tapi kalau ada dendam, ada kebencian di situ, sudah merdeka atau belum diri kita ini? Orang berkata, aku sudah merdeka, betul, kita sudah merdeka dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah semuanya sudah kita ada? Apa masih ada di dalam diri kita? Ego, kepahitan, kebencian, ketakutan. Satu saja kita ada, sudah belum merdeka. Hidup dalam pengurusan, lepaskan semuanya. Bapak Ibu yang dikasih itu, semuanya ini beban, kepahitan, beban. Orang hidup dalam kepahitan itu beban, berat. Apa tidak habis di kesana kemari di bawah, beban itu. Kita benci sama orang, tidak senang sama orang, apalagi ada dendam di sana, beban ini. Itulah simbol penindasan itu, itulah keperhambaan itu. Ya. Jadi keperhambaan itu adalah penindasan rohani melalui hukum Taurat yang kayaknya legal saja, baik-baik saja. Perhambaan terhadap dosa dan keinginan dunia, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 8 itu matikan manusia lama. Ya. Kalau manusia lama ini tidak mati, yang baru tidak akan datang. Ya. Kalau yang lama tidak keluar, yang baru tidak akan masuk. Dan Kolose pasal 3 ayat 5. Bapak Ibu yang dikasih, segala bentuk sistem keagamaan yang mengikat membelenggu kita atau kebiasaan hidup yang menjauhkan kita dari kasih karunia, itulah kok dari hidup ini. Makanya dalam Roma pasal 6 itu Paulus berbicara tentang apa? Bagaimana manusia sebelum percaya kepada Kristus berkaitan dengan dosa diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Konteksnya dalam pasal 6 Roma 6 adalah kok perhambaan, kok perbudakan terhadap dosa, keinginan hati, keinginan dunia. Bukan kita nggak perlu hal-hal dunia, tapi kalau ingin membelenggu kita, membelenggu karena apa? Mengalahkan keinginan rohani. Itu namanya membelenggu. Bapak Ibu yang dikasih, contoh kok Kristus yang Tuhan katakan, kenakan itu kok Kristus. Itulah kok yang pasal itu, lihat Tuhan katakan. Contohnya, simbol lambang kedamaian. Kenakan kedamaian, kenakan kebebasan, kita sudah dibebaskan. Pakai yang namanya kelegaan, menyegarkan, ketenangan, menyenangkan. Ya. Simbolnya adalah itu. Jadi kalau kita mau mengadu antara Galatia pasal 5 ayat 1 dengan Matius pasal 11 ayat 28, nggak akan ketemu. Konteksnya jauh berbeda.
yang dikasih oleh Tuhan. Datanglah kepada kamu semua yang lelah. Matius pasal 11 ayat 28. Dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu, kata Tuhan. Ikutlah perintahku, ajaranku, dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar, kata Tuhan. Karena perintah-perintahku itu menyenangkan, kok yang kupasang itu adalah menyenangkan, dan beban yang kutanggungkan atas ringan. Kita mungkin ada beban dari Kristus, itu ringan kalau datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini disuruh orang-orang yang seperti lesu, orang-orang yang sedang mengenakan kok perhambaan itu, ya undang oleh Tuhan, datang kamu kemari. Jadi dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu, kok ini berbeda dengan kok yang dimaksud oleh Galatia pasal 5 ayat 1. Matius 11 ayat 28 berbicara tentang kok yang namanya pembebasan, simbol kedamaian. Jadi kalau kita berkata kalau kita sudah merdeka, betul kita sudah merdeka. Nah, merdeka yang sesungguhnya adalah kita benar-benar merdeka oleh Kristus adalah ketika kita melepaskan kuk perhambaan lalu kita menggunakan kuk Kristus. Lepaskan kuk perhambaan, pakai kuk Kristus. Itu yang benar-benar merdeka. Makanya di awal pertanyaannya, benarkah kita sudah merdeka? Secara fisik sudah, secara rohani bagaimana? Bagaimana? Sombongan, tinggi hati, kecongkakan, serangkaan. Sudahkah kita lepaskan itu semua? Bapak Ibu yang dikasih ini, Bapak Ibu. Jika kita benar-benar merdeka, kita ditanya, kamu sudah merdeka? Sudah. Sudah lepas belum kamu dari kebencian? Bingung kan menjawab? Sudah lepas belum kamu dari kepahitan? Sakit hati? Bingung menjawab? Karena apa? Masih ada. Belum merdeka. Belum merdeka. Dia sendiri ragu, apalagi orang lain. Bapak Ibu yang diberkati. Merdeka oleh Kristus, merdeka dalam Kristus berarti satu, memerdekakan orang lain dalam mengasihi tanpa syarat, kasih mereka tanpa syarat. Memilih mengampuni kemenangan atas kebencian, tidak ada lagi namanya kebencian, tidak ada sakit hati. Menang, dan menang dalam kebencian, menang atas kebencian. Kita dimerdekakan, kita memerdekakan orang lain. Kita diampuni, kita mengampuni orang lain. Itu merdeka. Kita diberkati, kita menjadi berkat. Nah, hidup kekristenan seperti itu. Kita dimerdekakan, kita merdekakan orang lain. Lewat apa? Mengasihi mereka tanpa syarat. Biarpun mereka membenci kita, biarpun mereka menghina kita. Itu urusan mereka. Yang penting apa? Urusan kita adalah mengasihi mereka tanpa syarat. Benci pada orangnya enggak apa-apa, tapi sifatnya yang kita benci kan, kita tetap mengasihi mereka. Kasih mereka. Kemerdekaan orang lain, memerdekakan orang lain lewat mengasihi tanpa syarat, yaitu memilih mengampuni, kemenangan atas kebencian. Ini yang disebut kita dimerdekakan, kemudian memerdekakan. Kita diberkati, kita menjadi berkat. Kita bebas dari yang namanya balas dendam. Bebas. Roma pasal 12 dan 21 dikatakan, janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Contoh konkret seperti itu. Doakan mereka, doakan musuhmu. Matius pasal 5 ayat 44. Doakan musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang menganiaya kan bukan semacam dengan fisik dipukul atau bagaimana dan sebagainya, kan tidak. Kadang-kadang kita dianiaya lewat perkataan, dianiaya lewat sikap dan sebagainya. Doakan saja. Doakan saja orang-orang yang menganiaya kita seperti itu. Minggu yang lalu saya katakan, orang yang kita hina, orang yang kita ejek, orang yang kita rendahkan, orang yang kita remehkan,
itu akan menguji kita. Kita diuji oleh orang-orang itu. Cepat atau lambat, kita justru akan diuji oleh orang-orang yang kita kerjakan. Daripada itu lebih baik kan kita mengampuni. Lebih baik daripada kita menyimpan kebencian. Merdekakan orang itu, memerdekakan diri kita, maka kita akan berkemenangan di dalam atau atas kebencian. Yang kedua, merdeka dalam Kristus bukan berarti ada hidup semuanya. Bukan berarti hidup semuanya. Tolong baca Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13, ini firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih Tuhan. Bukan berarti kesempatan kita sudah dimerdekakan, kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tidak. Jangan hidup semuanya lagi. Merdeka dalam Kristus artinya, saudara, dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13 tadi artinya satu, membuka atau merdeka itu adalah untuk melayani, bukan menghakimi. Merdeka itu untuk melayani. Layanilah dikatakan seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka adalah bukan untuk kita hidup semaunya. Kemerdekaan rohani adalah kekuatan untuk membangun, bukan menyerang atau menghancurkan. Bebas. Bapak Ibu yang dikasih, ini namanya merdeka. Kalau merdeka sekali, di Indonesia kebablasan. Demokrasi kebablasan. Kalau saya sampaikan di tempat ini juga, saya mungkin salah satu orang yang tidak suka dengan sistem demokrasi. Karena orang yang kadang-kadang tidak benar bisa menjadi penguasa, orang yang benar mau tidak menjadi penguasa. Karena kalau demokrasi kan identik yang namanya suara terbanyak. Di sini kurang lebih ada 20 orang. Kalau di voting, saudara, 1 lawan 19. 19 ini orang yang jahat, 1 ini orang yang baik. 1 ini kalah, adalah orang sekarang. Itulah demokrasi. Tapi kalau 19 semuanya pro, semuanya adalah teman, semuanya adalah baik, walaupun jahat, ayo kita dukung kan? Itu demokrasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sekali lagi, kemerdekaan rohani adalah kekuatan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Merasa kok ini goyah nih, bangun. Kita tahu Pak, selanjutnya. Kemerdekaan rohani adalah bukan izin untuk hidup sembarangan. Oh, karena aku sudah diperdekakan oleh Kristus, kami boleh berbuat dosa lagi. Kristus kan menebus dosa, aku boleh lagi. Bukan surat izin itu. Itu bukan surat legal untuk melegalkan kita hidup dalam dosa, enggak. Justru Tuhan katakan, kamu itu adalah bukan kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi itu adalah sarana, pintu gerbang kita hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi, bukan izin untuk hidup sembarangan, bukan izin untuk hidup semaunya. Banyak saudara kita di Indonesia ini ingin ibadah tidak bisa ibadah karena saat ibadah mereka diserang. Sementara ironis sekali ada orang yang bisa beribadah tidak mau beribadah. Nah, kalau kemerdekaan yang kita terima dari Kristus itu adalah anugerah, bentuk daripada ucapan terima kasih itu apa? Kalau kemerdekaan fisik itu sudah kita terima 80 tahun yang lalu, bentuk terima
ada lomba 17-an dan sebagainya. Perayaan kita merdeka di dalam Kristus itu apa? Kemerdekaan di dalam Kristus buktinya itu apa? Bukan saya menanyakan, tetapi firman Tuhan juga bertanya seperti itu. Bisa jadi Tuhan juga berkata seperti itu. Maknanya demikian. Apakah kita sudah melepaskan kok perhambaan itu dan sudah mengenakan daripada kok Kristus atau belum? Bapak Ibu yang dikasih, inilah ironinya. Mereka ingin mendirikan rumah ibadah saja susah. Tapi banyak orang punya rumah ibadah. Sudah punya rumah ibadah, bahkan ada tidak beribadah. Ini ironinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan telah memerdekakan secara rohani melalui Kristus. Dan secara fisik bangsa Indonesia melalui para pahlawan. Oke, jadi melalui Kristus kita terima kemerdekaan rohani. Lewat para pahlawan dan dipakai oleh Tuhan, negara kita sudah merdeka. Oleh sebab itu, mari menjawab, mari mengisi kemerdekaan dengan yang bermakna dan berdampak. Merdeka secara fisik kita isi dengan apa? Kontribusi kita di dalam negara. Mengisi kemerdekaan rohani dengan cara apa? Kenakan daripada kod Kristus itu. Tuhan telah memerdekakan kita secara fisik maupun secara rohani. Oleh sebab itu, isilah kemerdekaan itu dengan kerja berdampak dan bermakna. Itu saja. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi kita menjawab daripada kemerdekaan anugerah itu. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Hidup merdeka bukan kebebasan untuk berbuat sesuka hati. Kalau ada pasal 5 ayat 1. Hidup merdeka, hidup bebas dalam Kristen ya, bukan kebebasan untuk berbuat sesuka hati. Ya suka-suka saya namanya bebas, ya bebas dengan ibadah, ya bebas ibadah dan sebagainya. Itu suka-suka. Melainkan kebebasan dari dosa, kebebasan dari kutukan hukum Taurat dan belenggu daripada keinginan-keinginan dunia. Itu yang namanya hidup merdeka. Pakai itu, kenakan kok Kristus itu. Hidup di dalam undangan Kristus. Datang kepada tempat yang lebih dan bersuci oleh beban yang kita dapat selanjutnya. Hidup merdeka sebagai orang lain bukan bebas hidup tanpa arah, bukan ngawur. Ada sebuah jejak-jejak, ada sebuah tanda panah yang harus kita ikuti. Bukan hidup tanpa arah, tetapi hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, arah itu adalah firman Tuhan. Arah itu adalah daripada perkataan Allah itu sendiri. Itulah arah itu. Bukan hidup tanpa arah, bukan hidup suka-suka dan lain sebagainya. Datang-datang, tidak seperti itu. Ini terlepas dari apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan-jangan firman Tuhan mengatakan adalah demikian. Saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami semua termasuk diri saya. Tuhan tahu apa yang saya alami. Adalah jadi kehidupan saya. Hidup merdeka sebagai orang bukan bebas hidup tanpa Allah. Bukan sembarangan. Tentunya kita harus hidup di dalam yaitu memakai Kristus. Dikatakan kalau kita berkata aku sudah merdeka, bagus, enggak, kita sudah merdeka dalam Kristus. Sudah pakai produk Kristus. Baik yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, kok Kristus adalah ketaatan yang membebaskan. Pertahankan kemerdekaan itu seperti kata-kata dalam pasal 5 ayat 1 tadi. Pertahankan, jangan goyah. Pertahankan dengan cara apa?
menunjukkan kualitas kemerdekaan, kualitas kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sudah dikasih dalam suasana masa kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati merdeka. Amin. Saya sudah merenungsi kepada depan Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Doa firman Tuhan yang sudah kita Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih atas kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami dan juga kepada kami sebagai anak-anak-Mu, dan di mana kami sudah merdeka di dalam Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kemerdekaan ini bagi bangsa kami dan juga bagi hidup kami secara pribadi. Tuhan, kiranya kami semuanya tidak menyia-nyiakan kemerdekaan ini, tetapi mengisinya dengan kasih, kebenaran, dan pelayanan. Merdeka berarti adalah untuk melayani, merdeka berarti adalah untuk membangun, merdeka berarti adalah untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan Kristus. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Baiklah hidup kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada, kami bisa menggarap dan menerang kepada siapa saja. Tuhan, kami tahu kami ada kelemahan dan kekurangan, tapi kami yakin percaya ketika Tuhan bersama dengan kami yang lemah jadi kuat. Kami yang banyak kekurangan, Tuhan akan menambah-nambahkan nikmat kepada kami. Bapa yang baik, Dia boleh mengisi kemerdekaan yang kami peroleh dari Kristus, dari Allah. Benar-benar kami isi dengan rahmat yang Tuhan berikan. Mari kami terbangun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin.